Untuk persyaratan masuk ke dalam beasiswa Bank Indonesia ini, yang pertama adalah dia bersedia aktif di komunitas generasi baru Indonesia. Untuk IPK sendiri di PTN minimalnya 3,00. Untuk perguruan tinggi swasta itu minimalnya 3,25 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman Genbi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kembali lagi di podcast Genbi episode ketiga. Tentunya di sini kita akan bahas mengenai apa saja syarat-syarat ketika kita mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Tentunya kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapakah dia? Kita langsung kenalan saja. Halo Kak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga ya. Siapa namanya Kak? Oke, namaku Vito Christian. Dipanggilnya? Vito. Vito, dari prodi apa Kak? Dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta. Wah, UNS bos. Oke Kak, kabarnya gimana Kak? Baik kan? Kabar aku baik, Kok gimana tegang, kabar masnya? Baik. Kenapa kok tegang? Malu nih di. Oh malu. Oke, santai aja Kak. Karena teman-teman kan udah melihat nih podcast pertama mengenai benefit dari Genbi sendiri Kak. Yes. Yang kedua itu dia diperkenalkan apa sih Genbi itu, apa sih Bank Beasiswa Indonesia itu. Yes. Dan yang ketiga ini kita akan bahas mengenai syarat-syarat. Karena faktanya Kak, di sana itu banyak sekali teman-teman yang pengen daftar Genbi beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sini narasumber kita Kak Vito yang dari UNS yang sangat cakep ganteng ini akan menjelaskan apa saja sih syarat-syaratnya. Gitu Kak Vito ya. Well, oke. Oke, sebelum ke sana Kak Vito, mau tanya sih gimana pengalaman Kak Vito selama di Genbi ini selama 1 tahun. Untuk pengalaman Genbi ya, selama 1 tahun aku banyak banget dapat hal yang memang bermanfaat. Ikut-ikut kegiatan, ikut-ikut kepanitiaan dan kegiatan yang memang dilaksanakan sama BI. Jadi pastinya nanti di Genbi ketika teman-teman masuk itu nggak cuma dapat beasiswa aja, melainkan banyak banget kegiatan pengembangan dari Bank Indonesia. Tapi dari Kak Vito ada nggak sih kenangan yang mungkin masih membekas, terus Kak Vito masih ingat-ingat sampai sekarang? Mungkin kalau kenangan yang membekas terakhir kemarin kita ada leadership camp di program kerja dari BI terakhir kita itu. Di mana sih? Itu ada di Jawa Dipa. Oh, iya, kita Jawa. leadership camp itu membekas banget karena terakhir mungkin ya sama teman-teman Genbi tahun 2022 gitu. Saya teman-teman di beasiswa Bank Indonesia di Genbi Solo itu nggak cuma kita mendapatkan beasiswa aja, tapi juga mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin nggak didapetin oleh teman-teman. Seperti Kak Vito ya. Yep. Oke, karena kita udah tanya-tanya tentang Kak Vito, tapi Kak Vito kesibukannya kali ini apa aja sih Kak Vito? Untuk kesibukan sendiri saat ini aku kuliah masuk ke semester 6 tahun ini. Oke. Terus sama di komunitas generasi baru Indonesia ini. Wow. Oke, Kak Vito berarti hanya 2 nih, kuliah sama Genbi ini. Yep. Oke. For your information bahwa Kak Vito ini termasuk orang yang hebat. Jadi pertama kali saya ketemu Kak Vito ini, orang itu humble. Dia bekerja keras, tanggung jawab. Jadi teman-teman nanti yang jadi the next leader Genbi Solo tentunya akan bisa menjadi seperti Kak Vito ini. Oke, tanpa basa-basi Kak, aku pengen tanya nih, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen daftar beasiswa Bank Indonesia ini, apa saja sih Kak syarat-syaratnya untuk bisa masuk ke beasiswa Bank Indonesia? Oke, sebelumnya terima kasih ya kalian tadi sambutan yang luar biasa. Nah, first of all teman-teman perlu diketahui masing-masing di tiap universitas, di beberapa komisariat di Genbi Solo itu udah ada tercantum di websitenya masing-masing untuk persyaratan. Dan mostly persyaratannya itu sama. Mungkin berbeda di beberapa universitas karena memang mungkin ada seleksi langsung dari prodi dan universitasnya kayak gitu. Terus kan itu pasti berkomisariat punya bermacam-macam persyaratan. Apakah itu sama semua Kak Vito? Nah, untuk persyaratan itu nanti teman-teman yang nonton bisa langsung cek langsung di website universitas masing-masing.
Jadi di kemahasiswaannya masing-masing itu langsung bisa dicek. Tapi mungkin di sini aku bisa jelasin gambaran umum secara langsung dari Bank Indonesia sendiri itu persyaratan umumnya apa aja kayak gitu. Jadi mungkin aku bisa jelasin ya. Untuk persyaratan masuk ke dalam beasiswa Bank Indonesia ini yang pertama adalah dia harus S1 reguler. Jadi diperuntukkan untuk S1 reguler. Jadi mungkin teman-teman ada yang nanya kalau D4 atau D3 itu bisa atau enggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena udah tertera bahwa yang dia hanya bisa daftar itu S1 reguler. Oke. Gitu. Nah, terus yang kedua di sini usia terakhir minimal ketika dia mendaftar itu 23. Jadi 24 ketika dia dinyatakan sebagai penerima itu udah nggak bisa. Kayak gitu. Misalkan nih Kak, aku semester 6 tapi umurku 24 berarti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi terakhir banget 24 dinyatakan pada saat dia menerima beasiswanya kayak gitu. Nah, terus yang itu tadi kedua ya. Yang ketiga dia harus bersedia aktif di komunitas generasi baru Indonesia, ikut kegiatan-kegiatan Bank Indonesia dan dia ikut kegiatan yang ada di komunitas generasi baru Indonesia. Jadi beasiswanya itu nanti dimasukkan ke dalam komunitas generasi baru Indonesia itu, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus yang keempat, aku bisa bilang kalau di Genb ini untuk penerima beasiswa Bank Indonesia itu nanti maksimal hanya bisa dapat 4 semester. Maksudnya 4 semester itu apa? Jadi nanti ketika mereka udah memenuhi persyaratan, mereka hanya bisa menerima 4 semester aja nih. Jadi di tahun pertama dan di tahun kedua gitu, maksimal itu. Jadi kalau dia udah nerima selama 4 semester, selanjutnya mau nerima lagi udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Yes. Kalau masalah IPK Kak? Kalau masalah IPK, ini berarti aku lanjut ya ke persyaratan selanjutnya. Dan untuk IPK sendiri di PTN ya, di perguruan tinggi negeri itu minimalnya 3,00 dalam skala 4 kayak gitu. Dan untuk perguruan tinggi swasta itu minimalnya adalah 3,2 di swasta ya. 3,25 ya Kak ya? 3,25 ya. Berarti beda dong. PTN sama PTS? Beda. Jadi untuk PTS dan PTN sendiri berbeda. Jadi tadi ya PTN itu minimal 3,00 dan PTS 3,25 dalam skala 4 kayak gitu. Skala 4. Berarti bener dong yang diomongin Kak itu bahwa kita harus ngecek websitenya masing-masing. Yes. Karena kan berbeda syaratnya. Takutnya nanti ketika kita PD daftar tapi kok beda syaratnya, gitu kan. Ada lagi Kak Vito? Nah, ada lagi nih. Untuk penerima beasiswa Bank Indonesia ini itu tidak boleh sedang menerima beasiswa dari tempat lain, bekerja atau sedang dalam instansi lain kayak gitu. Jadi kalau udah di beasiswa BI ya beasiswa BI aja, nggak boleh nih ikut beasiswa lain kayak gitu. Double nggak boleh kalau di BI. Jadi mungkin teman-teman nanya ya kayak kira-kira beasiswa lain ketika mereka udah terima boleh nggak nih masuk Genb? Itu sudah sangat jelas ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih Kak. Yang terakhir adalah menyertakan resume pribadi atau CV dan motivation letter. Kenapa dia mau daftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Oke Kak Vito, mungkin ini menarik sih. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai CV dan motivation letter. Itu apakah berbeda atau sama sih Kak Vito? CV atau motivation letter itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau dari CV sendiri kita pengen lihat bahwa data-data mereka, kira-kira pengalaman apa aja yang pernah mereka lakuin, prestasi apa aja yang mereka capai. Sedangkan kalau motivation letter itu adalah surat yang berisi motivasi kamu ketika mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu apa, gitu. Oke. Sekarang tak teruskan lagi antara resume pribadi sama motivation letter sama nggak? Berarti beda ya. Jadi kalau CV sama resume pribadi itu sama, tapi kalau CV sama motivation letter itu beda. Beda. Gitu. Jadi nanti dicantumnya dua, CV sama motivation letter. Yes. Dua, CV dan motivation letter kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bertanya-tanya, kalau di UIN ya kayak karena kan saya dari UIN ada prodi-prodi tertentu nih Kak. Kalau di UIN ya, karena nggak semua prodi itu diterima Kak. Nah, aku pengen tanya ke Kak Vito, apakah ada prodi khusus atau prodi yang diprioritaskan atau yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia untuk beasiswa ini Kak?
Yes, untuk dari Bank Indonesia sendiri menetapkan ya untuk prodi prioritas mana aja nih yang boleh daftar kayak gitu. Sebenarnya bukan mana aja yang boleh yang daftar, cuma dia diprioritaskan, diarahkan untuk prodi-prodi tersebut bisa mendaftar di Bank Indonesia. Tapi bukan berarti prodi lain nggak bisa daftar kayak gitu. Tapi ada beberapa prodi prioritas gitu ya kan. Nah mungkin aku bisa sebutin beberapa prodi prioritas yang ada di persyaratan kayak gitu. Salah satunya adalah ilmu hukum, ilmu ekonomi, politik itu bisa, pertanian itu bisa, terus untuk FISIP itu bisa, FISIP juga bisa. Yes, terus untuk peternakan, komunikasi itu bisa. Iya, terus habis itu manajemen perbankan itu bisa. Akuntansi itu bisa. Dan memang untuk beberapa prodi prioritas itu banyak ya. Jadi untuk make sure teman-teman bisa lihat beberapa prodi prioritas tadi nanti di pamflet open recruitment-nya gitu. Oh iya, bisa dicek di mana? Yes, kalau untuk ceknya bisa cek di website masing-masing univ untuk prodi prioritas karena memang diupload di situ juga. Terus juga diupload di Instagram Genbi Solo. Genbi Solo. Yes. Jadi di follow teman-teman. Silakan follow untuk Instagram Genbi Solo. Terus kemudian kepoin tuh prodi-prodi yang ada di Genbi Solo. Ada tambahan lagi nggak? Udah itu aja persyaratannya teman-teman. Jadi nanti untuk generalnya dari Bank Indonesia kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cek lagi di pamfletnya. Teman-teman juga bisa make sure di website universitas masing-masing. Kira-kira mereka butuhnya apa aja, persyaratan lebih lengkapnya bisa cek di website kemahasiswaan masing-masing. Tuh dari Kak Vito udah jelasin panjang lebar dan sangat lengkap. Tentunya teman-teman akan mempersiapkan dirinya untuk bisa daftar beasiswa Bank Indonesia, Kak Vito. Yes. Oke, mungkin terakhir Kak Vito. Kak Vito kan juga pernah menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, Kak Vito mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Silakan Kak Vito. Oke, terakhir ya dari aku, harapannya teman-teman bisa mendaftar karena memang udah ada beberapa persyaratan yang mungkin bisa dicari dari sekarang. Dan karena Bank Indonesia ini merupakan beasiswa yang memang benar-benar sangat banyak manfaatnya. Selain dari capacity building yang nanti akan diterima dari masing-masing, mereka akan bisa belajar soft skill yang mungkin gak diterima nih dari tempat beasiswa lain. Jadi harapannya mereka ketika nanti keterima menjadi bagian dari komunitas generasi baru Indonesia sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, dia akan bisa menjadi frontliners atau mereka bisa jadi endorser ke beberapa kegiatan kebijakan dari Bank Indonesia. Oke, mantap. Terakhir teman-teman, mohon maaf ya, terakhir aja ada pertanyaan Kak Vito. Kalau nggak salah di persyaratan itu ada yang namanya SKTM. Yes. Nah, itu apakah memang diwajibkan atau diprioritaskan gimana Kak Vito? Jadi gini, untuk SKTM ya, terakhir untuk pertanyaan tadi juga sebelumnya nyinggung. Jadi untuk SKTM ini sifatnya tidak wajib atau opsional. Tapi dari Bank Indonesia menetapkan bahwa penerima beasiswa Bank Indonesia ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berprestasi. Yang kekurangan secara finansial kayak gitu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang nggak punya SKTM itu nggak bisa daftar kayak gitu. Jadi ketika mendaftar itu nanti ada kolom mempunyai SKTM atau enggak, tapi itu dibuat opsional. Bisa mengupload, bisa tidak kayak gitu. Berarti kita memprioritaskan yang berprestasi dan yang tidak mampu. Berprestasi yang kekurangan secara finansial. Tapi kan nggak mungkin kalau misalkan punya prestasi terus bisa lolos kan? Yes, bisa. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Vito atas waktunya dan penjelasannya. Mungkin teman-teman Genbi silahkan untuk mempersiapkan diri untuk bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Tentunya Kak Vito juga berharap kalian bisa jadi the next leader dari Genbi Solo, penerima beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih Kak Vito atas waktunya. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada kesalahan kata, perilaku dan sebagainya. Terima kasih teman-teman Genbiers yang berada di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.